Aku miliki hidup yang kekal, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Bapa di dalam surga, oleh karena kemurahan hatimu ya Bapa. Engkau pertemukan kami Tuhan dalam suasana sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan dipanggil oleh kebaikan Tuhan, dipanggil oleh kerinduan kami Tuhan Yesus, dipanggil oleh rencana Tuhan, di mana Engkau menginginkan, menghendaki agar kami semua orang-orang percayamu, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus ya Bapa, setiap saat ada kerinduan kami Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan di keluarga Bapak Dales Kawinda dan Ibu Ben di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati mengucap syukur ya Tuhan atas bertambahnya usia dari hamba-Mu yang setia Bapak Dales Kawinda Tuhan. Engkau berikan kepada beliau Tuhan pemeliharaan yang sempurna dan penyertaan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini kami bersama-sama merayakan, mengucap syukur atas ulang tahun yang Tuhan berikan kepada Bapak Dales Kawinda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas kesempatan ini. Kami bersama-sama Tuhan memberitakan lagi firman Tuhan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ya, salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah bersama-sama merasakan bagaimana kebaikan Tuhan atas bertambahnya usia dari Bapak kita, Bapak yang setia di dalam Tuhan, selalu memberitakan firman kasih karunia-Nya, Bapak Dales Kawinda. Ya, puji Tuhan. Tentunya kita semua juga punya kesempatan yang sama. Amin. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Hari ini adalah waktu buat Pak Dales, ya, dan juga Juanto, dari Juanto Marbun yang berulang tahun, usianya yang ke 12. Puji Tuhan. Ya, kalau Pak Dales sudah jauh usianya, sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Semuanya tinggal hitung sisa juga, yaitu sisa di mana kita menantikan Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Amin. Iya, itu sama kita semuanya, tidak ada yang duluan, kan gitu kata Alkitab ya. Iya, itu yang sangat luar biasa, sehingga kita tahu bahwa kebersamaan kita itu tidak bisa dikurangi lagi oleh situasi apapun, bahkan oleh usia sekalipun. Kesatuan kita di dalam Tuhan tidak bisa dikurangi. Kenapa? Karena kita sudah sempurna di dalam Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk renungan ucapan syukur kita pada siang hari ini, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, saya akan langsung bacakan untuk kita dan kita mendengarkan bersama-sama. Ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu,
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi, saya baca di ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang salah mengartikan ayat ini. Banyak sekali orang yang salah tafsirkan ayat ini. Seolah-olah kita bersukacita karena situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita. Tidak, saudara-saudara. Betul. Kita bersukacita karena bertambah usia kita. Karena Pak Darus bertambah usianya bersukacita. Tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya, banyak yang salah menerapkan firman mengartikan ayat ini. Tidak begitu. Ya, atau seolah-olah ketika hati kita atau karena ada sesuatu yang kita anggap lebih istimewa, baru kita bersukacita di dalam Tuhan. Namanya juga di dalam Tuhan. Amin. Apa artinya di dalam Tuhan? Jadi posisi kita, ya. Jadi our standing, posisi keadaan kita berdiri di atasnya di dalam Kristus itu sudah permanen. Karena itulah kita bisa bersukacita senantiasa karena hal itu. Amin. Kalau karena situasi-situasi di dunia ini, memangnya kita selalu bisa beradaptasi dengan panas, dengan hujan, dalam keadaan sakit misalnya, atau lagi ada sesuatu yang mungkin membuat kita kecewa. Belum tentu suasana hati kita selalu bersukacita senantiasa. Berarti ayat firman ini apa maksudnya? Ayat firman ini saya mengajak kita membaca satu bagian ayat dulu yang masih berkaitan dengan ini, walaupun itu berbicara tentang program Allah bagi kerajaannya di bumi, tetapi prinsipnya ada yang kita ambil. Ya, Lukas 10 ayat 20. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 20. Ya. Lukas 10 ayat 20. Oke. Bapak Ibu sekalian, nanti bisa membaca di rumah, tetapi saya akan langsung saja membacakan untuk kita supaya kita dapat bersama-sama fokus pada waktu yang ada pada kita. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tentu dong ya, bersukacita, bangga kalau ada kuasa yang dimiliki seseorang melebihi daripada orang lain, atau bisa menolong orang lain dengan sesuatu kuasa yang supernatural atau suatu kuasa mujizat, ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Jangan bersukacita karena hal-hal itu. Lalu karena apa kita bersukacita? Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Iya, saudara. Karena apa? Karena itu sesuatu yang permanen. Jadi berarti sukacita kita itu yang tadi yang dikatakan oleh Paulus adalah sukacita karena posisi kita sudah permanen di dalam Yesus. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari sukacita itu. Sukacita itu ada di dalam Kristus Yesus. Sukacita kekal namanya. Amin. Di dunia ini orang-orang selalu bilang, gampang saja mereka mengatakan bersukacita, bersukacita. Padahal sukacita itu tidak ada di luar Yesus. Kalau kebahagiaan mungkin, karena kebahagiaan itu berkaitan dengan situasi-situasi, kondisi-kondisi yang dirasakan oleh seseorang atau sekelompok. Begitu, itu namanya kebahagiaan namanya. Begitu ya. Misalnya keluarga yang baru dikaruniakan Tuhan apa? Anak, itu kebahagiaan. Tapi kalau berbicara tentang sukacita, itu khusus bagi orang yang sudah berada di dalam anugerah Allah. Amin. Yang sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Sudah menerima keberadaannya yang permanen di dalam hidup yang kekal. Dan itu tidak bisa hilang. Amin. Nah, jadi makanya Paulus katakan tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka dikatakan di situ bahwa
kita tidak tergantung, sukacita yang kekal yang kita miliki ini tidak tergantung pada situasi-situasi yang kita alami. Tetapi tergantung pada apa? Itu tergantung pada kuasa Roh Kudus. Karena ketika kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya sukacita itu ada di dalam kita secara permanen, karena Roh Kudus tidak akan pergi meninggalkan kita. Amin. Nah, itu sebabnya ya di sini kita melihat bahwa hidup kita yang lama bukanlah sumber sukacita kita. Sumber sukacita kita adalah hidup kita yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus yang permanen, yang kita terima sebagai anugerah daripada Tuhan. Ini yang kita sadari. Ya. Nah, kalau kita berbicara situasi-situasi dalam kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, bisa berubah kan? Jadi bagaimana dengan sukacita kita kalau tergantung pada situasi-situasi yang ada di dunia ini? Berarti berubah juga dong sukacita kita. Karena di dunia ini tidak ada yang permanen. Di dunia ini adalah unstable, tidak stabil. Maka kita tidak boleh bergantung. Sekali lagi, kita tidak boleh menggantungkan ya harapan kita kepada situasi-situasi yang berubah di dunia ini. Amin. Nah, disinilah kita mengapa kita datang pada pengetahuan yang benar. Mengapa kita datang untuk mengenali pengetahuan yang benar? Karena kestabilan posisi kita di dalam Kristus akan semakin menguat di dalam hati kita ketika kita semakin mendalam di dalam kebenarannya. Amin. Nah, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang berhenti belajar kebenaran, nah disitulah sebabnya mereka menjadi sama serupa dengan dunia ini. Tergantung pada situasi-situasi kondisi dunia ini. Ya, dia tidak bisa memperlihatkan kestabilan jiwanya atau kestabilan hidupnya di hadapan orang lain. Ya, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan orang-orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena disitulah kita dibentuk. Kita yang mana? Kita yang baru. Amin. Kalau dunia ini membentuk kita yang lama, manusia lamanya, bagian luarnya yang diperbaiki, penampilannya, gitu ya kan? Kalau nyanyi, bagaimana supaya terdengar apa? Merdu. Kalau tidak merdu, langsung dia tersinggung. Kenapa? Karena dia hanya mau mengenakan apa? Telinga. Demikian juga ketika mendengar firman Tuhan. Ya, dilihat dulu pengkhotbahnya, bagaimana pakaiannya, dasinya bagaimana, mimbarnya bagaimana. Kalau tidak kata-katanya kurang teratur, langsung dia apa? Tutup telinga. Kenapa? Karena manusia itu menggantungkan dia punya responsifnya kepada alam. Ya, bukan menggantungkan responsifnya kepada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yaitu kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara yang sangat berkati oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus katakan di ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Sangat dekat Tuhan. Bagaimana dekatnya Tuhan kepada kita? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dekat sekali, menyatu dengan Dia. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Tidak bisa lagi dipisahkan dan tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Tidak ada jarak antara Tuhan dengan kita. Yang penting bagaimana kita memahami situasi hal itu, kebenaran itu, supaya selalu menjadi keyakinan kita mengambil keputusan di dalam setiap perkara dalam kehidupan kita ini. Amin. Tidak mengandalkan lagi pikiran kita sendiri, tapi mengandalkan pada keyakinan atas dasar pengetahuan yang benar, yang bertumbuh terus di dalam keyakinan bahwa di dalam Tuhan pemeliharannya sempurna bagi kita. Itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, seperti yang kita alami pada saat ini, yang kita rasakan siang hari ini dengan bertambahnya usia Pak Dales yang sangat luar biasa. Ya, banyak orang saat ini tidak sanggup berdoa.
karena situasi-situasi menekan dia. Banyak orang tidak sanggup berdoa karena dia merasa stres, merasa depresi dan lain sebagainya, tidak sanggup berdoa. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan untuk bangkit dari keadaan di mana dunia dibiarkan menekan jiwanya. Amin. Kita kan orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dunia ini. Maka kita bebas untuk mengekspresikan sukacita kita di dalam Tuhan. Dengan melalui apa? Dengan melalui sikap berdoa. Amin. Ya, itulah sebabnya kita harus selalu rajin dan tekun berdoa. Karena itu membuktikan bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan itu sudah benar-benar di dalam keadaan yang sempurna. Siapa yang menjembatani? Yesus yang menjembatani hubungan kita dengan Allah. Dan itu dilakukannya dengan damai sejahteranya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doakan terus, ya, seperti Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu berhenti berdoa atau teruslah berdoa dan berdoa jugalah kepadaku, kata Paulus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan yang berapi-api itu pun butuh untuk apa? Didoakan, amin. Butuh untuk didoakan. Kita perlu mendoakan hambanya Bapak Dales Kawinda supaya apa, saudara-saudara? Ya, supaya beliau ini terus diberikan hikmat oleh Tuhan dari surga agar terus memberitakan firman kasih karunia Allah. Amin. Itu doa kita. Ya. Kita wajib saling mendoakan supaya firman Allah terus diberitakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah, maka kalau itu yang terjadi, kalau kita hidup di dalam ketekunan dalam doa kita, maka di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biasanya pendeta yang menyatakan ini dari mimbar gereja. Maka damai sejahtera Allah memelihara segala hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Seolah-olah tidak bisa jemaat biasa mengatakan itu. Gimana itu dikatakan? Ya, suka ngangkat-ngangkat diri. Siapa saja, setiap orang percaya boleh yakin akan firman Tuhan ini, bahwa apabila kamu mengerti siapa kamu di dalam Kristus dan bagaimana kamu bebas bertekun di dalam doa, menyatakan keyakinanmu, menyatakan sukacitamu kepada Tuhan, dan menyatakan kerinduanmu kepada orang lain agar semua orang diselamatkan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan di sini. Apa yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita ini ketika kita menghadapi berbagai persoalan sekalipun dalam hidup? Apa yang paling kita butuhkan? Kalau orang bilang, oh uang, oh ya? Apakah kalau orang sudah memiliki uang sudah pasti memiliki damai sejahtera? Tidak. Justru itu sumber menjadi. Paulus katakan apa? Justru orang cinta uanglah sumber segala apa? Yang paling kita perlukan dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita berhikmat dan mari kita pegang teguh ya firman Allah. Yang paling dibutuhkan oleh setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan ini adalah damai sejahtera Tuhan. Apapun masalahnya. Amin. Kalau kita sudah memiliki damai sejahtera Tuhan, berarti Tuhan kasih hikmat bagi kita bijaksana untuk bisa mengambil keputusan terhadap perkara apapun yang kita hadapi. Itu yang luar biasa. Dan itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan oleh Paulus di situ, ya, sebagai kesimpulan ayat 8, jadi apa? Jadi akhirnya, kalau sudah akhirnya berarti apa itu? Biasanya angkot ya dari terminal ya, langsung datang untuk turun semuanya, terakhir, padahal bukan terakhir dari yang terakhir. Kalau dibilang jadi akhirnya itu berarti apa? Menjadi fokus kita, perhatian kita sekarang sebagai orang percaya, sebagai orang kudusnya Tuhan.
Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Disuruh apa? Disuruh berpikir, saudara-saudara. Tapi berpikir bukan berpikir sendiri. Amin. Berpikir bersama-sama di hadapan firman Allah. Karena iman timbul dari saudara. Kalau kita sebagai orang kudus tidak memiliki suatu persekutuan pendukung iman kita, bagaimana kita? Sedangkan Tuhan bekerja melalui persekutuan di dalam firman itu. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, maka semakin banyak juga pengertian yang kita dapat. Amin. Semakin banyak pengertian yang kita dapat, semakin banyak juga yang kita lakukan kehendak Tuhan. Amin. Sebaliknya, kalau kita kurang mengerti kehendak Tuhan, maka kita juga kurang dalam melakukan kehendaknya. Karena tidak mungkin kita melakukan kehendak Tuhan tanpa pengertian yang benar. Itu sudah ditegur keras oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sudah. Banyak orang saat ini yang penting kita berbuat, itu yang paling penting. Gak usah kita banyak dengar firman Tuhan, yang penting kita berbuat. Berbuat apa? Kalau tanpa pengertian yang benar itu sama dengan sia-sia. Amin. Yang Tuhan mau pertama-tama dari setiap orang percaya adalah timbulnya apa? Pengertian. Dan ini yang kita butuhkan dalam relasi kita, baik di dalam keluarga suami istri, orang tua dan anak-anak. Betapa parahnya kehidupan kalau di dalam satu keluarga tidak ada satu pengertian satu dengan yang lain. Percaya nggak Bapak Ibu? Rame, apa lagi? Bukan hanya rame, makan hati. Hati ayam masih mending. Sakitnya itu di sini. Kalau tidak ada pengertian. Dan itulah yang jadi gerakan kepada kita. Makanya kita yakin kapan saja kita mati pasti masuk surga. Karena perbuatan kita, karena pengertian. Amin. Apa yang kita mengerti? Injil kasih karunia-Nya. Yesus mati hapus segala dosa kita. Dia mengampuni kita, menguduskan kita, membenarkan kita, dan kita katakan di dalam hati apa? Amin. Bukan dikatakan tapi Pak, tapi. Tidak ada tapi. Di dalam Yesus semuanya dia katakan apa? Sudah selesai. Itu kebenaran yang 100% murni. Di luar daripada itu ditambah-tambahi, dikurangi, dan juga dirusak oleh keyakinan yang salah. Kalau ada tapi. Nah iya, kalau ada tapi berarti apa? Mencoba membuat jalan buntu, jalan lain. Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya malu. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Pada siang hari ini saya sangat luar biasa berkat Tuhan. Ya, kita ada oleh-oleh yang paling besar hadir di sini, Bapak Yohanes, luar biasa. Ya, kita ini tidak pernah janjian. Ya, ketemu sebelumnya. Ya, tidak pernah ketemu sebelumnya. Saya juga tidak perjanjian dengan Pak Dales, saya juga tidak janjian dengan Ibu Ria, tidak janjian dengan Pak Manur, tidak. Bertemu di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Berarti kita tahulah bahwa Tuhan punya rencana yang sejahtera bagi kita akan dilimpahkan dengan segala berkat surgawi. Amin. Mari kita syukuri Bapak Ibu, kita beritakan terus firman Tuhan karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan kita mengenali kebenarannya lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Kami bersukacita merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, semangat yang baru yang telah Tuhan tanamkan di dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Kami mau itu menyala-nyala terus ya Bapa, melayani-Mu. Dan tidak ada kendor semangat kami untuk memberitakan Injil Kristus. Karena kami tahu itulah kehendak Allah yang harus kami kerjakan. Karena itulah sumber damai sejahtera
dan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia yang Tuhan kerjakan dan sediakan bagi kemuliaan kami orang-orang kudus-Mu. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan semua kami bersuka cita menyambut segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan. Kita tepuk tangan. Selamat ulang tahun buat Manales ya. Jangan lupa. Ya, boleh kopi ya. Puji Tuhan. Luar biasa.